Bagi kamu yang menjadi korban body shaming, sadarilah bahwa hidup kita ini bukan cuma soal penampilan fisik. Kesehatan dan kebersihan adalah hal yang lebih utama. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin podcast Semua Bisa Cantik dari Medio by KG Media dan Stylo Indonesia di Spotify. Halo Sobat Medio, saya Feby Ilinia Suryadinata, MPC CHA, Psikolog Klinis, Ada Asa, dan Dear Astrid. Di episode kali ini, spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang spesial loh, yaitu tentang body shaming. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa ya, follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Oke Sobat Medio, apa sih sebenarnya body shaming itu? Body shaming didefinisikan sebagai tindakan mempermalukan seseorang dengan membuat komentar negatif tentang bentuk atau ukuran tubuh mereka. Kadangkala, body shaming ini memang dilakukan dengan tidak sengaja, tanpa maksud untuk merendahkan orang lain. Namun, bagaimanapun juga sobat, body shaming adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Body shaming itu bisa menciptakan rasa insecure dalam diri sendiri, dan kadang juga bisa mempengaruhi hubungan diri sendiri dengan orang lain. Jika saat ini ada Sobat Medio yang sedang mengalami atau mungkin pernah mengalami body shaming dengan orang lain, apa sih yang perlu dilakukan? Oke, cara pertama yang bisa kamu lakukan adalah menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Setelahnya, kamu bisa pelan-pelan menceritakan masalahmu ini kepada orang yang kamu percayai. Selain itu sobat, kamu juga perlu belajar untuk fokus pada kesehatan tubuh dan belajar menghargai penampilan diri sendiri. Daripada kita pada akhirnya membandingkan penampilan fisik yang cantik atau langsing, akan lebih baik jika kita berpenampilan yang sehat dan terawat. Hal lain yang mungkin bisa kamu lakukan adalah kita belajar untuk menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Daripada kita terus-menerus mencari kekurangan diri kita sendiri, cobalah untuk menghargainya dan mulailah belajar untuk mencari kelebihan diri sendiri. Jika beberapa hal itu sudah kamu lakukan, tetapi si pelaku body shaming tetap melakukan terus-menerus ke kamu. Biasanya sih mereka menggunakan kata-kata seperti, "Kamu gendut ya? Nggak sehat loh." Atau, "Kok kamu jadi hitam gini sih? Pakai skincare dong." Atau mereka bersikap meremehkan dan mengkritik penampilanmu terus-menerus, maka yang bisa kamu lakukan adalah kurangi pembicaraan soal penampilan dan ganti dengan topik lain yang lebih bermanfaat ketika bertemu dengan mereka. Kamu juga bisa menyampaikan secara asertif kepada mereka bahwa kamu merasa tidak nyaman dengan obrolan-obrolan yang terkait fisik. Apabila ketika kamu sudah berusaha menyampaikan kepada mereka seperti itu, tapi si pelaku body shaming masih mengulangi terus-menerus, maka kamu perlu mempertimbangkan dia di dalam circle kamu. Kira-kira kamu perlu dia nggak sih di circle pergaulan kamu? Selama ini, apa dampak positif yang sudah dia bawa buat kamu? Jika kamu merasa tidak ada dampak positifnya, maka kamu bisa pelan-pelan menjauhinya. Jika body shaming itu di sosial media, maka kamu juga bisa memfilter komen atau blok si pelaku body shaming ini dari sosial media kamu. Lebih penting sih kesehatan mentalmu daripada mempertahankan relasi yang tidak membawa pengaruh positif untukmu. Langkah berikutnya adalah mulailah melatih kepercayaan dirimu dan carilah lingkungan serta orang-orang positif yang membuatmu nyaman menjadi dirimu sendiri. Kamu juga bisa follow account yang membawa motivasi atau pengaruh positif di sosial media daripada account yang membuat kamu membandingkan diri terus-menerus. Tapi sobat, jangan salah ya, ternyata selain pelaku body shaming di lingkungan kita, bisa jadi justru kita adalah pelaku body shaming atau kita pernah melakukan body shaming kepada orang lain. Tanda yang pertama adalah kamu sering mengomentari tubuh seseorang.
Meskipun mungkin kamu mengutarakannya sebagai bentuk perhatian kepada orang itu, tapi ucapan itu bisa jadi merupakan tindakan body shaming loh. Tanda lainnya adalah mungkin kita sering membahas atau menjelekkan bentuk tubuh seseorang sebagai usaha untuk terlihat lucu di depan orang banyak. Mungkin kita juga sering menilai seseorang berdasarkan penampilannya saja. Kita juga mungkin menghakimi keputusan orang lain tentang pilihan yang diambil untuk tubuhnya. Tanda lainnya adalah kita menganggap normal atau bahkan ikut menimpali ketika ada orang yang mengejek atau berkomentar soal penampilan fisik orang lain. Nah, kalau kamu memang adalah seorang pelaku body shaming dan kamu sadar bahwa kamu adalah pelaku dari body shaming tersebut, yang perlu kamu lakukan adalah berhenti untuk membicarakan seputar penampilan dengan orang lain. Yuk kita coba untuk menerima dan bertoleransi terhadap penampilan seseorang. Jika mengobrol atau bertemu dengan orang lain, kita coba mencari topik yang netral dan menarik. Belajarlah pula untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang orang lain katakan. Kagumilah dan hargailah. Atau kita juga bisa berhenti ikut campur urusan orang lain. Jika lawan bicara kita yang mengajak obrolan seputar penampilan, maka kita mencoba untuk mengganti topik secara perlahan. Berikutnya ialah belajarlah untuk menghargai kualitas diri orang lain. Tidak ada pribadi yang sempurna sobat, sehingga daripada kita mencari-cari kekurangan, lebih baik carilah kelebihan. Langkah berikutnya adalah akuilah jika kamu salah. Jika selama ini kamu sering mengomentari atau menjelekkan orang lain, cobalah untuk refleksi diri sendiri. Kamu juga bisa minta maaf jika memang ada perkataanmu yang menyakiti orang lain. Ingat ya sobat, gak baik loh untuk pelaku dan juga korban dari body shaming. Karena ada efek jangka panjang maupun pendek, seperti meningkatkan resiko obesitas atau gangguan makan. Bisa juga ada rasa percaya diri yang menurun dan ketidakpuasan terhadap penampilan fisik. Hal ini bisa menyebabkan kita memiliki harga diri yang rendah, resiko melukai diri sendiri, bahkan resiko bunuh diri dan gangguan mental depresi. Oke sobat, jadi kesimpulan saya untuk episode ini adalah tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan. Bagi kamu yang menjadi korban body shaming, sadarilah bahwa hidup kita ini bukan cuma soal penampilan fisik. Kesehatan dan kebersihan adalah hal yang lebih utama. Selain kita belajar lebih fokus pada kesehatan kita juga perlu fokus pada kualitas kita selain penampilan fisik. Latihlah kepercayaan dirimu dan carilah teman atau lingkungan yang lebih positif untuk kesehatan mentalmu. Di sisi lain, jika sobat adalah pelaku body shaming, maka mulailah berhenti untuk berbicara seputar penampilan terus-menerus. Sadarilah bahwa tindakan kamu tersebut bisa membuat orang lain sakit hati dan minta maaflah kepada orang yang merasa tersakiti olehmu. Kita juga nggak suka kan kalau ada orang lain yang mengatakan hal tersebut kepada kita. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau konsultasi online dan offline di dearastrid.com dan Ada Asa Psychological Services. Kamu bisa juga DM ke Instagram @dearastrid, @adaasa.id, dan @medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Feby Ilinia Suryadinata, MPSI CHA, Psikolog Klinis, Ada Asa, dan Dear Astrid pamit. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye! Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.